Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini terutama untuk yang pemilik mobil ya. Jadi untuk meningkatkan performa itu ada yang namanya EGR delete, DPF delete gitu ya. Itu kalau yang mobil cumi. Kalau yang soal itu penulis nggak begitu ngerti. Terus ada juga yang manipulasi MAP dengan diganjel ring, diganjel sesuatu, ditambal sesuatu gitu ya. Ada yang untuk irit, ada yang untuk performa. Sensor-sensornya dibuat entah lebih masuk atau lebih keluar. Ya memang kalau posisi sensornya dirubah, maka ya yang ketangkap sama ECU berubah, reaksinya ECU jadi sesuatu yang kita butuhkan gitu, entah tambah irit atau tambah boros. Tapi ada satu ya modifikasi yang sering dianggap bikin enak, padahal nggak mesti, yaitu modifikasi delete catalytic converter. Jadi catalytic converter itu adalah bagian dari sistem exhaust, sistem knalpot yang fungsinya adalah untuk menyaring udara yang keluar atau mereaksikan udara yang keluar sehingga reaksi yang dihasilkan oleh gas buang ini menjadi lebih sempurna. Karena lebih sempurna, maka polusinya ya terutama yang jadi jauh berkurang. Jadi CO-nya berkurang, CO2-nya makin banyak, CH-nya berkurang, CO dan H2O-nya makin bertambah, O2-nya juga makin bertambah karena reaksinya disempurnakan. Jadi polusi itu terjadi kan karena gas buang itu mengandung reaksi kimia yang tidak sempurna. Jadi ada ozon, ada CO, ada NOx ya. Padahal kalau normalnya ya NO2 misalnya, CO2, O2, H2O itu kan hasil reaksi kimia yang sempurna. Tapi polusi terjadi karena reaksi tidak sempurna. Catalytic converter sendiri dibuat dari logam mahal ya. Catalytic converter termasuk bagian yang paling mahal ya. Kalau nggak salah dulu aja bisa bernilai 5 jutaan untuk bagian komponen dalamnya. Sampai ada kalau di luar negeri ya, pencurian catalytic converter. Nah, adanya catalytic converter ini sering jadi sumber nggak bisa maksimalnya performa. Ini bisa kita lihat di negara-negara yang sudah menerapkan standar emisi yang tinggi. Jadi kendaraan baru itu kadang performanya turun. Jadi performanya turun, harganya naik gitu. Terutama kalau untuk kendaraan-kendaraan yang dari Euro 2 ke Euro 3 atau Euro 3 ke 4, 5, 6, 7 gitu ya. Jadi ada apa jenenge kenaikan harga. Nah, kadang juga disertai dengan penurunan performa atau dari pabriknya
melakukan peningkatan performa yang kalau di atas kertas nggak begitu banyak dibanding dengan perubahan yang dilakukan. Jadi misalnya sekarang pakai turbo, tapi kok tenaganya nggak berubah banyak. Sekarang jadi pakai VWA yang lebih canggih, tapi kok tenaga nggak berubah banyak. Sudah pakai sistem udara ini itu gitu ya, tapi outputnya nggak berubah banyak. Nah, perubahannya nggak banyak ini karena perubahan tersebut lebih banyak untuk mengatasi kelemahan yang terjadi karena sistem mengurangi emisi tersebut. Jadi catalytic converter di zaman dulu posisinya ada di belakang, jauh dari header, jauh dari apa jenenge, blok mesinnya. Tapi seiring dengan makin ketatnya emisi ya, jadi kendaraan dituntut untuk cepat bisa mengurangi emisi gas buangnya. Posisi catalytic converter dibuat makin dekat ke blok mesinnya. Nah, ini efeknya adalah pengurangan performa. Jadi kalau ya zaman dulu aja lah, zaman dulu dari header ke apa jenenge, dari header ke knalpot aja ada pipa panjang yang tujuannya adalah untuk bikin performa maksimal. Kalau sekarang nggak bisa, malah justru harus sangat super pendek, dan juga karena makin pendek ini akan menyebabkan panas dan macam-macam. Jadi selain mengurangi performa, mesin juga makin panas. Karena mesin makin panas, kemampuan pendinginan harus lebih baik. Dan kemampuan pendinginan lebih baik ini juga ya mengurangi performa juga ya. Tentu ada pengurangan performa karena butuh peningkatan, meningkatkan kemampuan pendinginan. Jadi serba negatif lah. Nah, beberapa orang itu pingin meningkatkan performa seperti kembali awalnya lah istilahnya, bikin performa bisa maksimal. Tapi ya sayangnya yang bikin penggantinya catalytic converter ini bukan pabrikan. Yang mengganti itu ya yang antusias, yang punya modal, yang lihat peluang, yang anggotanya klub otomotif tertentu, yang pingin meningkatkan performa gitu ya. Nah, karena yang bikin bukan pabrikan, spesifikasinya pun jadi nggak matching dengan pabrikan. Jadi hasilnya ya kalau nggak matching dengan pabrikan ya nggak maksimal. Nah, ini banyak orang yang nggak sadar bahwa sistem pengganti dari catalytic converter itu nggak dijamin membuat performa mobilnya jadi meningkat. Sudah sama kayak model knalpot motor lah ya. Kalau knalpot motor beli sembarangan, beli yang pokok blong gitu ya, ya nggak bakal dapat peningkatan performa. Harus pas sesuai dengan ya kondisi mesinnya. Mobil kan nggak semuanya dimodif ya, ada yang standar. Bahkan kebanyakan pembeli dari sistem yang hapus catalytic converter ini
kendaraannya standar. Tapi kan ada juga yang butuh untuk kalau sudah pakai piggy bank atau ganti ECU gitu ya. Kan ada juga yang seperti itu. Nah gini kita harus jeli. Catalytic converter itu dibuat sudah mempertimbangkan faktor-faktor itu atau enggak. Sudah mempertimbangkan apakah alatnya itu, penggantinya itu sudah menimbang kondisi kendaraannya juga. Jadi kalau ada penggantinya catalytic converter apa sih jenenge? Downdraft ya apa jenenge? Itu kita harus lihat dari spesifikasinya. Itu untuk kendaraan modif atau enggak? Kalau enggak ada penjelasan seperti itu, wah baiknya dihindari. Kita juga harus hati-hati beli yang downdraft seperti itu. Ya baiknya yang sudah dilengkapi dengan data dyno, dengan data perubahan performa. Dan perhatikan juga kendaraan yang dipakai dyno ya, itu kendaraan standar atau banyak yang sudah dirubah. Jadi kalau misalnya kendaraan yang di dyno itu sudah modifikasi macam-macam, ya jangan disamakan dengan yang masih modifikasi sedikit. Jangan dianggap misalnya ini sudah pakai Dastec gitu ya, pakai apalagi pakai ganti pipa knalpotnya gitu ya. Ya kita yang nggak bisa menyamakan. Misalnya ini filternya sudah pakai yang blong, pakai filter racing, saluran udara masuk juga digedein, ya nggak bisa lah kita samakan itu. Jadi banyak ya kayaknya orang yang merasa kalau sudah ganti catalytic converter pasti tarikan lebih enak. Padahal ya nggak tentu. Kalau yang bikin itu ngawur ya, bisa terlalu besar misalnya. Kalau terlalu besar apa efeknya? Tenaga bawah hilang banyak. Mungkin suara terdengar mantap, gitu ya. Suaranya terdengar menggelegar gitu ya. Tapi bisa jadi tenaga nggak ada. Orang juga kadang menilai performa kendaraan itu dari feeling. Nah kalau dari feeling ini susah ya. Feeling itu bisa tertipu. Padahal tenaga turun, tapi ketika kita mendengar raungan mesin yang luar biasa, getaran mesin yang luar biasa, suara drone yang masuk kabin, itu kepikir jadi mantap, enak ini tarikannya itu ya. Padahal ya kalau diukur bisa jadi malah lebih lambat. Jadi kita ya kalau misalnya ingin melakukan modif downdraft downpipe ya, modif mengganti catalytic converter, kita wajib tahu hasil dynonya bagaimana, atau minim hasil uji 0-100 lah, video perbandingan 0-100. Jangan cuma dari angka tok, tapi videonya, video perubahan 0-100-nya itu kita harus tahu. Karena kalau dari angkanya tok kita nggak tahu itu yang tarikan bawah gimana. Nah kalau dari video kita bisa tahu, ini ditarikan di RPM rendah tenaganya nggak keluar gitu. Kita bisa tahu kalau seperti itu.
Ya tentu kalau tarikannya bukan cuma 0-100 tok ya kalau bisa ya, tapi misalnya akselerasi mulai dari 1000 rpm sampai berapa, kayak 8000 lah, atau sampai 4000 kalau diesel mungkin, atau 5000, tergantung dari maksimum rpm mobilnya. Tapi yang jelas kita jangan asal berpikir modif hapus catalytic converter pasti lebih mantap. Harus kita tes dulu, dan tentu kita harus perhitungan efek samping. Ini posisi sensor oksigennya bagaimana, apa sudah pas, apa malah makin mengurangi performa. Karena ya kalau di mobil posisi sensor oksigen itu penting sekali. Kadang mungkin ada trik dia kali lebih masuk atau lebih keluar, tapi kalau untuk yang sistem pakai 2 sensor oksigen bisa jadi malah nanti muncul error ya, bisa menyebabkan error. Jadi perlu hati-hati ya kalau beli downpipe modifikasi untuk bikin catalytic converternya di bypass. Ya wis lah, itu aja. Kepanjangan nggak? Ya wis, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.